yang dibawa oleh Bapak Abraham dari rumah menuju tempat penyembelihan itu adalah Ishak, bukan Ismail. Tetapi sebenarnya di dalam Alkitab Anda, jika kita membaca kronologis kejadiannya, karena kami meyakini kitab Anda itu telah dirubah-rubah. Ismail yang dikorbankan, tetapi Ishak yang ditulis, alias Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Kajian Kristologi, yang mana merupakan salah satu channel Islam yang membela ajaran agama Islam dari orang-orang tidak suka terhadap agama Islam. Baik itu yang datangnya dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik, maupun dari orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang videonya seorang murtad, yaitu Effendi Abraham, Usman Effendi Abraham, yang merupakan berasal dari Aceh. Pada kali ini kita membahas salah satu videonya tentang yang mana beliau mengatakan siapakah yang dikurbankan, Ishak atau Ismail katanya. Jika kita ditanya tentang siapa yang dikurbankan menurut agama Islam, yaitu Nabi Ismail. Karena apa? Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, aku adalah putra dari dua orang yang dikurbankan. Sangat jelas sekali. Aku adalah putra dari dua orang yang dikurbankan, yaitu yang pertama adalah Nabi Ismail, karena Nabi Muhammad ini adalah keturunan Nabi Ismail. Yang kedua adalah ayahnya, yaitu Abdullah. Karena pada waktu itu kakeknya Abdul Muthalib berdoa kepada Allah jika memohon kepada Allah agar dikaruniai 10 orang anak laki-laki, dan jika telah ada anak 10 laki-laki maka akan dikorbankan 1 orang. Setelah diberi anak laki-laki 10 orang, maka Abdul Muthalib kakeknya Nabi Muhammad SAW mengundi, dan jatuhlah kepada ayah Nabi Muhammad SAW, Abdullah. Ketika Abdullah akan dikurbankan, akan disembelih, maka orang-orang menyuruh Abdul Muthalib itu untuk bertanya kepada orang pintar, maksudnya orang ahli tafsir mimpi. Lalu orang ahli tafsir mimpi itu mengatakan supaya Abdul Muthalib mengorbankan 10 ekor unta sampai nama Nabi Muhammad SAW, nama Abdullah diganti dengan 10, diganti dengan
unta. Nah, setelah 10 kali undian berarti 10 dikali 1 kali lipat. Setiap kali undian mengenai nama Abdullah diganti dengan 10 ekor. Jadi yang ke-10 yaitu 100 ekor, nama Abdullah akhirnya tidak lagi mengena dan nama tersebut berpindah menjadi 100 ekor unta yang dikurbankan. Nah, itulah maka mengapa Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku adalah putra dari 2 orang yang dikurbankan, yaitu pertama moyangnya yaitu Nabi Ismail, dan kedua adalah ayahnya Abdullah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk memperjelas apa yang ditanyakan oleh si murtad ini, Usman Effendi dari Aceh ini, marilah kita saksikan cuplikan video berikut ini. Ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, kita semua mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha kepada saudara-saudara kita yang merayakan perayaan kurban di hari ini. Nah, setiap hari raya kurban atau yang lebih dikenal dengan Hari Raya Idul Adha itu sangat terkenal mengenai pengorbanan. Setiap khotib sebelum melanjutkan ceramah atau pidato yang disampaikan itu selalu membahas satu peristiwa yang sangat spektakuler mengenai siapa yang dikorbankan. Nah, kalau kita melihat versi kita dan versi mereka itu ada perbedaan. Bahkan dari versi mereka sendiri Bapak Ibu itu terjadi kontroversi mengenai siapa yang dikorbankan, apakah Ishak atau Ismail. Bahkan sebagian ulama itu mengatakan Ishak yang dikorbankan. Kalau dari segi kekristenan, dari segi Alkitab, kita back to Bible itu sudah jelas siapa yang dikorbankan. Bahkan tidak ada satupun pendeta, penginjil, orang Kristen yang mengatakan bahwa yang dikorbankan tersebut adalah Ismail. Tetapi kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya, siapa menurut Bang Pendi yang dikorbankan oleh Pak Avraham? Jawaban saya tentu bukan Ishak, bukan pula Ismail. Yang dikorbankan adalah domba, ya. Yang disembelih adalah domba. Bukan kerbau, bukan sapi, bukan lembu, apalagi unta. Yang dikorbankan, yang disembelih adalah domba. Tetapi yang dibawa ke tempat penyembelihan itu bukan domba, Ishak yang dibawa. Yang dibawa oleh Bapak Avraham dari rumah menuju tempat penyembelihan itu adalah Ishak, bukan Ismail. Tetapi yang disembelih oleh Bapak Avraham itu domba. Yang dibawa sekali lagi itu bukan Ismail, tetapi Ishak berdasarkan Alkitab. Alkitab ini adalah rujukan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Alkitab. Maka kita perlu mendengar apa kata Alkitab. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari tayangan video tadi si Effendi Usman mengatakan bahwasannya orang Islam itu berkurban karena Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, perlu untuk kita ketahui bahwasanya perintah kurban itu adalah salah satu perintah Nabi Muhammad SAW yang melalui perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Nabi Muhammad SAW berkata, barang siapa yang memiliki kelapangan tidak berkurban, maka dikatakan Nabi Muhammad SAW, orang tersebut
bukan umat Nabi Muhammad. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi orang-orang yang memiliki lapangan maksudnya orang kaya. Orang kaya yang mampu, yang tidak memiliki halangan, yang memiliki harta, maka mereka diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berkurban. Ini untuk apa? Kurban ini untuk apa? Kurban ini adalah untuk memberikan para fakir miskin bagaimana rasanya daging. Karena daging kurban ini, pemirsa yang rahmati Allah, orang yang memberikannya tidak boleh memakannya dari daging tersebut. Daging tersebut dibagikan untuk fakir miskin. Nah, mengenai masalah yang dikurbankan itu domba, kambing, itu tergantung kepada pemiliknya. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, kurban itu diwajibkan satu orang satu kambing. Kurban itu diwajibkan satu orang satu kambing. Nah, setelah berkurban satu orang satu kambing, maka kurban-kurban yang lain, misalnya ada memiliki lapangan waktu, memiliki lapangan dana, duit, kekayaan, maka itu hukumnya sunat. Bila berkurban berpahala, tak berkurban tak apa-apa. Sunat hukumnya. Cuman dipertegas Nabi Muhammad, bila memiliki harta maka berkurbanlah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mengenai kurban lembu, unta, kambing itu untuk satu orang, lembu untuk 7 orang, sedangkan unta seterusnya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi kita kembali kepada pertanyaan si Effendi Avraham, si Usman Effendi Avraham, orang murtad ini. Beliau mengatakan, siapakah yang dikurbankan, Ishak atau Ismail? Kembali lagi kita menyatakan, jika berdasarkan agama Islam sangat jelas sekali Nabi Muhammad SAW bersabda, aku adalah putra dari orang yang dikurbankan. Pertama kakeknya Ismail, kedua ayahnya Abdullah. Itu sudah jelas, clear, tidak ada lagi keraguan. Nah, sebenarnya di dalam Alkitab Anda, jika kita membaca kronologis kejadiannya, karena kami meyakini kitab Anda itu telah dirubah-rubah. Ismail yang dikorbankan, tetapi Ishak yang ditulis, alias diganti namanya. Ini berdasarkan Alkitab Anda. Jika kita membaca Alkitab Anda dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19, coba Anda baca. Karena di Kejadian pasal 22 ayat 19-nya, Abraham dan bujangnya itu pulang ke Berseba dan tinggal di sana. Berseba itu apa? Ber, mata air. Seba, gurun. Itulah, maaf jika ada kesalahan. Jadi Berseba itu adalah Mekah sekarang. Mekah sekarang Berseba itu tempat tinggalnya Siti Hajar. Sedangkan Siti Sarah itu tinggal di Palestina, tanah Kan'an atau Hebron, di tanah Kan'an. Hajar tinggal di Berseba. Siti Sarah
Siti Sarai tinggal di Kanaan, Palestina. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita membaca Alkitab Anda, jika kita baca secara kronologisnya, maka yang dikurbankan berdasarkan kronologisnya, jika kita baca kitab Anda, itu adalah Ismail. Karena kurbankanlah anakmu yang tunggal. Itu berarti Nabi Ibrahim belum mempunyai anak. Perlu kita ketahui bahwasannya, perlu kita untuk ketahui bersama bahwasannya Ismail dengan Ishak itu berbeda umur 13 tahun. Itu berdasarkan Alkitab Anda juga. Berdasarkan Alkitab Anda, ini kami berikan referensinya samping. Ibrahim dan Ismail dan Ishak itu terpaut umurnya 13 tahun. Jadi tak mungkin Allah itu tidak menganggap Ismail itu anaknya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kepada kaum umat Kristiani, coba baca Alkitab Anda. Dari Kejadian pasal 1 sampai 19. Jadi Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Sekali lagi, Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Karena setelah penyembelihan domba, maka Abraham itu pulang ke Berseba dan tinggal di Berseba. Jika Anda tidak percaya, Anda boleh mencari tahu di manakah Berseba itu. Sekarang mudah, friend. Sekarang mudah, guys. Anda tinggal mengetik di Google, langsung keluar referensinya. Tidak perlu kita repot-repot lagi. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sekali lagi kami tegaskan, jika kita baca Alkitab, kitab sucinya kaum Kristiani, maka sesungguhnya yang dikurbankan itu adalah Ismail, bukan Ishak. Karena apa? Karena Ismail yang dikurbankan, namun yang ditulis adalah nama Ishak. Mereka tidak mengubah kemana Abraham itu pulang. Seandainya Abraham itu pulang ke Kenan, maka yang dikurbankan adalah Ishak. Ini Abraham itu pulang ke Berseba. Ini adalah salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa mengubah Alkitabnya, yaitu Kejadian pasal 22 ayat 19. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mengapa kami mengatakan Alkitab itu telah dirubah-rubah? Karena pemirsa yang dirahmati Allah, ini maaf, karena banyak kita dapat dalam Alkitab itu banyak terdapat kontradiksi. Seperti misalnya masalah kematian Yudas. Di kitab Matius dikatakan Yudas itu mati gantung diri, dan duit hasil pengkhianatannya terhadap Yesus dilemparkan
ke bait Allah. Sedangkan di kisah Rasul dikatakan Yudas itu mati, jatuh tertelungkup dan ususnya terbuai. Dan di kisah para rasul itu dikatakan duit hasil mengkhianati Yesus itu dibeli sebuah kebun oleh Yudas. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya banyak lagi kontradiksi dalam Alkitab. Namun karena kekurangan waktu, mungkin hanya inilah dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.